Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan dan mengumpulkan kita di tempat ini, yang mana insya Allah Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Allah sudah menghapuskan dan menghilangkan segala kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati peringatan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-Nya yang paling mulia, hamba-Nya yang paling Allah cinta, hamba-Nya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab diadakan semua ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya marilah selalu kita mohonkan salawat serta salam agar Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya dimanapun mereka berada, yang tetap istiqamah di dalam menjalankan apa yang telah beliau ajarkan hingga waktu yang tidak akan pernah ada habisnya. InsyaAllah kita semua juga seberataan, dan juga semua orang yang terikat dengan kita, yang terkait dengan kita, yang ada hubungan dengan kita, mendapatkan syafaat, pertolongan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya kala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita yang hadir di sini, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sahibul bait. Ini yang mana sahibul baitnya nih? Semuanya sahibul bait. Ini kita di mana di sini? Ini apa nama tempat ini? Radio kan? Iya, radio. Alhamdulillah. Radio apa kita nih? RSPD. RSPD. Alhamdulillah. Nah, itu. Alhamdulillah, ya Allah bisa ketemu kita di sini silaturahmi. Mohon maaf ulunnya agak terlambat. Ulun dari Anjir tadi, kilometer 25. Mana panas? Ya, ya Allah. Tapi tidak apa-apa. Senang ulun ketemu pian di sini ya. InsyaAllah acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ulun cintai, untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, kita ini pasti sudah sangat faham. Bahkan bisa jadi pian-pian seberataan yang ada di sini sudah lebih paham dari ulun. Kisahnya tuh dari kita masih kecil, dari orang tua kita masih kecil, dari datuknya kita masih kecil, sampai datuknya datuk kita masih kecil, ceritanya sama. Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dinaikkan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Ini adalah satu keistimewaan. Lalu boleh lagi ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, ini ceritanya seperti itu, ringkasnya.
kendaraannya buruk. Oleh-olehnya yang dibawa adalah suara. Tapi sebelum ulun mau panjang lebar, ulun mau ngetes suara dulu gitu di sini. Sudah pada makan belum? Sudah makan belum? Sudah mandi? Hari belum lagi. Nah, berarti ada suaranya. Ya suaranya paling nggak segitu nanti. Jadi oleh-oleh yang dibawa daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah ini nggak ada suaranya lagi. Coba diatur volumenya coba. Ya, Sofi. Pipi atur pi sebagaimana. Udah makan belum? Nah ini ada suaranya. Sudah mandi? Nah ini. Oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Nah, alhamdulillah. Kalian sudah paham aja sudah. Ayo kita makan Anda. Alhamdulillah ya. Nah perintah. Cuman aneh. Ulun selama sebulan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah penutupnya di sini. Ya. Kemarin ulun kira penutupnya ada di Palingkau, ternyata ini penutupnya. Ya. Anehnya kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj penuh, hibak, ramai, semangat. Subuh tadi masjid sepi. Ya, langgar sepi. Juhur tadi sepi. Asar, nah kita masih di sini. Tahu ntar maghribnya. Isya. Ini aneh kita. Padahal oleh-olehnya penting. Sekarang kalau seandainya ini orang tua ulun nih pergi haji. Yang sudah haji kan? Sudah. Berapa kali? 5. Ini diumpetin. 2 kali. Insya Allah jadi 3 kali. Sama ulun. Mengkosin. Iya. Orang kalau boleh dari pergi haji, bawa oleh-olehnya apa itu? Korma, kismis, air zam-zam, garam, kacang, ya kacang Arab, terus coklat, siwak, apa lagi? Kencing onta, ya, apa lagi? Daging onta. Orang Arab. Oh iya, orang Arabnya bungkus. Ya, siwak ya. Ini kayak gitu-gitu. Ada gelang-gelang Arab kali buat anak-anak. Tasbih. Nah. Ya sudah nih. Itu kita girang tuh nerima. Dapat air zam-zam sedikit, girang. Apaan nih? Untuk maksudnya? Oh contoh nani siwak. Kalau bulan yang pernah melihat siwak, nani siwak. Cara makainya ini antum. Bulan punya untuk kanal sedikit. Emang gak ada bisa dilawan. Pakai dikeluarin lagi. Nah ini punya kayu lebih ganda lagi nih. Siwaknya, siwak. Oke,
kayu galam. Nah, kenangannya bapaknya ya. Ntar nih, panjang kita nih. Kita itu dapat air zam-zam sedikit, kita minum, ya Allah berkah. Ya, ambil kita baca doa berkah, makan korma Arab berkah, didoain sama orang yang habis pulang haji berkah, kita didoain sama orang yang habis balik umroh berkah. Berkah. Ada lagi yang lebih parah, nasi basi hall dibawa pulang. Ada tuh, ada nggak? Nggak ada. Di sebelah sana ada nasi basi hall dibawa pulang. Kenapa? Berkah, jemur, goreng. Iya kan? Nyaman. Berkah. Air minum guru. Berkah. Ini belum habis hilang mental. Jagain. Ulun baru minum sedikit di sana tuh. Langsung dia boleh minta nggak, Bib? Ya Allah, baru sedikit. Habis. Lagi makan diminta. Sampai ulun kalau habis ngerokok tuh, ngerokok belum habis, Bib, jangan dihabisin, Bib. Dimatiin namanya, dikantongin. Berkah. Cium tangan guru bolak-balik, berkah. Semuanya kita ini ngerti tentang berkah. Tapi kenapa kalau untuk urusan oleh-oleh yang Allah berikan langsung kepada Habibuna Muhammad SAW, untuk kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang Allah cinta, hamba-hambanya yang Allah harapkan akan kebaikan untuk mereka, kenapa kita ada yang berebut? Jujur. Ya, kenapa gitu? Ini ada yang salah. Ada yang berebut sholat subuh paling depan. Ada, Beb, kami juga berebut, Beb. Sholat subuh kami berebut guring. Tapi insya Allah di habis ini kada. Kita sudah pada dewasa. Iya, kita sudah pada dewasa, kita sudah pada besar, kita sudah pada berakal. Ini oleh-oleh langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita berebut. Ayo dong kita berebut. Ini kada. Ya di depan. Soalnya di mana-mana kayak begitu. Ada di sebelah sana kemarin, neraka sebelah kiri dikit. Yang sudah pernah belum? Ini neraka ke kiri sedikit. Ada di situ kaumnya kesian. Kaumnya sendirian. Ajan dia sendiri, qomat dia sendiri, makmum dia, imamnya dia, makmumnya dia. Nggak ada kayak neraka kiri dikit. Makanya begitu walaqdallin, kamu baca ayat tuh, dia mundur. Amin. Dia maju lagi. Sendirian. Nggak tahu pian pada kemana tuh. Tapi kalau untuk acara yang lain penuh. Iya. Ini peringatan di Sekolah Mi'raj penuh, di mana-mana penuh. Masjidnya sepi. Langgarnya sepi. Berarti kita nggak terima oleh-oleh. Kenapa? Mungkin ada yang kurang kita, ada yang salah. Insya Allah hari ini kalau sempat kita kupas sedikit. Pian jawab yang agak kenceng bang, biar semangat. Belum makan kan? Belum. Sama. Udah nggak sempat makan langsung. Mana di sana tadi ada gerimis lagi. Apa-apa dari bismillah. Kalau nggak kualat pun. Tadi pian dari rumah pian ke ini tempat diperjalankan atau berjalan sendiri? Diperjalankan. Yakin? Siapa yang memperjalankan? Kalau Allah tidak memperjalankan, apa kita kalau berjalan? Yakin? Pegang tuh keyakinan. Sekarang kita mulai lagi. Yang kencengan dikit. Kita yang hidup atau kita dihidupkan? Kita yang ada atau kita diadakan? Kita yang melihat atau diperlihatkan? Kita yang mendengar atau diperdengarkan? Kita yang bergerak atau digerakkan? Kita yang makan apa disuapin? Kita yang makan. Ya, ini penutup.
biar kita ini di ujungnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang makan atau disuapin? Kita yang mandi atau dimandiin? Kita yang pakai baju atau dipakein? Kita yang dandan atau didandanin? Kita yang guring atau diguringin? Kita yang bangun atau dibangunin? Alhamdulillah. Nah, pada pinter-pinter aja dia sudah. Kalau semua jawabannya tadi, kita yang dihidupkan, kita yang diperlihatkan, kita yang diperdengarkan, kita yang digerakkan, kita yang diguringin, kita yang dibangunin, kita yang di apa tadi? Disuapin, dimandiin. Siapa yang melakukan itu kepada kita? Coba yang ingat. Siapa yang melakukan itu kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, nah kita ngangkat jadi kita kada akan mampu. Kalau bukan karena Allah, kita mengedip nggak bisa. Semua karena Allah. Nafas. Selama ini mungkin kita merasa nafas ini keluar masuknya otomatis. Pian pada nafas. Di sini nafas nggak sekarang? Ada yang kada bernafas? Belum tanya dulu. Semua bernafas. Apakah selama ini kita merasa nafas ini otomatis? Siapa yang masukkan? Siapa yang mengeluarkan? Nah, jantung. Jantung kita berdetak, siapa yang berdetakkan? Siapa yang bikin jantung kita berdetak? Berapa kali dalam satu hari kita punya jantung berdetak? Ada yang pernah ngitung? Jangan harap yang ngitungin. Ayo. Ya ini masalahnya kita. Jadi mungkin kita ini sekarang banyak yang kurang bersyukur. Banyak yang akhirnya kurang mengenal akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak merasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat lagi kata Allah daripada kita punya urat leher. Tapi tidak bersentuhan. Ya, kita tidak bersentuhan. Contohnya, nah, mata kita ada berapa warnanya? Mata. Dua. Putih dulu. Nih sekarang mata kita nih. Mata pian berapa warnanya? Di biru di langit yang hijau, meletus balon kuning dar, bujur-bujur. Mata kita umumnya ini dua warna, udah putih sama hitam. Ada yang mata duitan, ada juga dong. Putih sama hitam. Coba sekarang pian praktekin. Apakah bisa yang putih melihat yang hitam? Coba dulu. Coba. Coba dulu, Bin. Buktiin dulu. Bisa kada? Yang putih melihat yang hitam kada kawa. Tapi siapa tahu yang hitam melihat yang putih bisa. Coba. Kemarin di sana tuh orang ulun kasih pertanyaan kayak begini, matanya sampai mendelik. Nanti bagus dia mencoba dia. Jadi dia yakin. Ternyata kada kawa. Saking dekatnya. Saking dekatnya tidak bisa terlihat. Nah Allah lebih dekat lagi daripada itu. Allah lebih dekat lagi. Ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita. Ada Allah kada? Ada Allah kada? Ada Allah kada? Ada Allah? Ada Allah bersama kita? Kurang kenceng nih, kurang semangat. Yang mentang-mentang biar belum makan, dilemes-lemesin. Ntar biar makannya banyakan dikit. Padahal wadahnya udah habis tuh. Ulun lagi belum sempat.
Ada Allah bersama kita? Ada. Pertanyaannya, apa kita bersama Allah sekarang? Nah, tanya sama diri kita. Yang tahu jawabannya kita. Kalau Allah sudah jelas bersama kita, Allah yang mengatakan, aku bahkan lebih dekat lagi daripada urat leher kalian. Berarti Allah ada bersama kita. Bersama kita. Ya, jadi pertanyaan, apakah kita bersama Allah? Atau kita bersama makhluknya Allah? Atau kita bersama sesuatu selain daripada Allah? Ini lagi ngumpul begini, pikirannya kemana? Nah, wadai, nasi bungkus belum keluar. Oh, nasi kotak, Pak. Pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita malah kemana? Kegawian. Pikiran kita ke kerjaan. Pikiran kita kemana? Dalam satu hari, satu malam, berapa banyak kita bersama Allah? Pian yang tahu jawabannya. Nggak usah dijawab, pikirin masing-masing. Allah bersama kita 24 jam. Tidak pernah lepas dari kita. Tapi anehnya, banyak, mudah-mudahan di sini kada, banyak orang-orang yang meyakini Allah bersamanya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, tapi mereka berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah secara langsung. Berani mengabaikan perintah Allah, padahal ada Allah bersamanya. Aneh kada? Aneh. Kita mungkin juga seperti itu. Mungkin. Ulun mungkin seperti itu. Kenapa? Apa penyebabnya? Tapi ketika ulun tanya, kalau seandainya pian main judi di depan apa di situ? Polres kah? Nah, main judi di depan kantor polisi itu Polres. Main dom, ngadu ayam, narkoba, jualan narkoba tuh di situ, berani? Tidak berani. Lah, kenapa? Bunuh diri, langsung ditangkap. Tapi kita di hadapan Allah berani kadang-kadang kita melakukan hal-hal seperti itu. Di hadapan Allah berarti Allah lebih rendah daripada kantor polisi. Jujur, Allah lebih kita apa? Kantor polisi berarti lebih kita takutin daripada Allah. Berarti ada sekutu-sekutu Allah dalam diri kita. Seharusnya kalau kita takut kepada polisi, kepada Allah kita lebih. Bujur nih kita nih sekarang. Ini kita udah pada dewasa. Sebentaran lagi ya Allah ya Rabb, mungkin kita akan menjadi cover Yasin. Lah, wajib itu. Hukumnya wajib. Sebentar lagi kita akan selesai. Kita sering bercanda sama Allah. Kita sering mengolok-olok Allah. Ada Allah, kita ejek-ejek Allah. Seakan-akan Allah nih ya. Di hadapan Allah kita berani gibah. Di hadapan Allah kita berani berdusta. Di hadapan Allah kita berani membuka aib orang lain. Di hadapan Allah. Allah mendengarkan, kita tidak peduli. Ya. Ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, harusnya kita jawab, la haula wala quwwata. Tapi ini jawaban yang modern lain lagi. Hayya 'alas shalah, Allah panggil. Kita jawab, kaina lagi haula. Lagi nanggung. Ini jawaban kita. Akhirnya habis waktu. Insyaallah habis ini kita kada nih. Awas nih. Karena kalau Allah bercanda kepada kita, wah ini bahaya dia. Ya. Biar mau coba. Sekarang kita paling kuat tahan napas berapa lama? 15 menit kuat. Tahan kada? Coba. Coba dulu. 15 menit tahan. 10 menit.
Jagau. Ngaku jagau. Ngaku apalagi kuat, ngaku bisa, ternyata kita tahan napas 10 menit kita kada mampu. Ulun pernah coba, muka merubah jadi habang. Ini kalau Allah bercanda sama kita. Allah tahan napas kita supaya kada masuk. Nah, dipegang sama Allah napas. Nah, masukin napas. Muka mulai berubah. Make up luntur. Keringetan kita. Keringet jagung. Muka udah gak enak dilihat. Panik. Panik. Sama Allah ditahan napas kita 10 menit, kita sudah panik. Kelojotan, guling-guling, netes air mata, mati ulun, mati. Sekarang coba kita pikir, berapa banyak kita gunakan waktu kita untuk mengabaikan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita gunakan nafas kita untuk mengabaikan Allah, melupakan Allah, detakan jantung kita yang kurang lebih dalam satu hari satu malam ini sebanyak 100.000 kali detakan. Tidak berdaya biar hitung. Setiap jantung kita berdetak, berapa banyak detakan jantung kita yang kita gunakan untuk melanggar perintah Allah, mengabaikan Allah, melupakan Allah. Allah cuma 10 menit menahan kita punya nafas. Nah, jantung diberhentikan oleh Allah. 10 menit aja jantung kita berhenti. Jangan suka bercanda sama Allah. Di saat kita mulai panik, kata Allah, lanjutkan olehmu. Ayo ketawa. Ayo. Ya, segitu doang. Ayo, terusin. Ini baru napas nih. Bekami. Ketika kita ingin bekami, nah lu nanya, yang masukin itu ayat Allah, yang ngeluarin pada intinya kita ini nggak punya kuasa sudah. Di saat kita ini kita sombong, selama ini kita yang merasa kita kawat, kita hebat, kita tahu, kita mampu, sama Allah ditahan, mau bekami kita. Kaki dan tangan kita sama Allah nggak dikasih bergerak. Takut. Mau bekami? Biar bisa bayangin. Mana di pasar? Nah, mau bekami. Ya Allah. Ya, nggak bisa bergerak tangan. Kaki nggak bisa bergerak. Ditahan sama Allah. Allah liatin. Ayo. Ayo pian. Mang, acil-acil. Mang, tolongin Mang. Kenal kagak sama itu orang? Kenapa Cil? Ulun mau bekami Mang. Ulun kada kawak bergerak. Bukain pang nih daster ulun. Amang bingung. Ini kenapa nih Acil? Ini di pasar lagi bikin malu aja. Ini baru bekami nih. Beherak. Ya, di pasar lagi nawari wakaring. Nah, ditahan sama Allah. Kita punya tangan, kita punya kaki. Kada kawak bergerak. Perut pengen mules, perut dah udah. Ya Allah, di ujung sudah. Nah, ya Allah. Malu. Malu kada? Malu kada? Ya Allah, nah. Nah, kan? Coba biar bayangin dah. Jangan bayangin ulun. Bayangin diri masing-masing.
Ulun tadi bayangin. Di pasar. Ya Allah. Udah keluar dah nih. Macam-macam deh isinya kan. Nggak usah dibayangin kalau itunya. Laler langsung. Begitu laler ngedekat pingsan, siup laler. Baru sama Allah dikasih bergerak kita punya tangan sama kaki. Nah jalan, ya jalan. Nah, alhamdulillah. Ya, rame sepasar. Ayo, masih berani main TikTok? Iya kan? Kalau udah begitu tuh, masih berani kada main TikTok? Ngupdate status. Ada gitu orang pas lagi begitu, dia malah begitu main TikTok nanti dilihat orang, nah ini yang kemarin bahera di pasar. Ya, Allah bisa melakukan hal itu kepada kita. Bisa kada? Kenapa Allah tidak melakukan? Padahal kita sering melupakan Allah. Kita sering melalai daripada perintah Allah. Kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah sayang. Apa yang membuat Allah sayang sama pian-pian seberatan? Allah masih memberi kesempatan. Allah sayang berarti sama kita, karena Allah masih ngasih kesempatan. Apa yang membuat Allah sayang kepada kita? Dia mau tahu. Di saat peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, ketika ingin memasuki arsy-Nya Allah, lalu beliau ingin mencopot daripada sendalnya. Terompahnya beliau ingin copot, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kekasihnya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau lepas sendalmu? Pakai." Ya Allah, aku takut hal yang menimpa saudaraku Musa akan menimpa diriku lagi. Karena seperti kita pahami sudah, ketika Musa ingin berjumpa dengan Allah, Allah suruh dia ke bukit Tursina. Ketika beliau ingin memasuki bukit Tursina, sama Allah disuruh copot sendalnya. Dimarahin Allah, Musa, copot ente punya sendal. Rasulullah takut ketika di ars akan diperlakukan seperti itu oleh Allah. Lalu dijawab oleh Allah, wahai kekasihku, kalau Musa itu yang menginginkan, sedangkan engkau yang diinginkan. Kalau Musa itu yang mencintai, tapi engkau adalah yang dicintai. Pakailah olehmu sendal. Dipakailah sendalnya, terompahnya oleh Habibuna Muhammad, berhadapan langsung dengan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kekasihnya, wahai kekasihku, mintalah apa saja yang engkau inginkan. Minta apa saja yang engkau inginkan, maka kata Allah, akan aku kabulkan, akan aku penuhi permintaanmu. Dijawab oleh Rasulullah SAW yang pada hari ini kita berkumpul karena Rasul. Ya Allah, aku tidak meminta sesuatu untuk Aminah ibuku yang telah melahirkanku. Aku tidak meminta sesuatu untuk Halimah yang telah mengurus dan menyusuiku. Aku tidak meminta sesuatu kepadamu ya Allah untuk Fatimah putriku tercinta. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah umatku ya Allah. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di hadapan Allah secara langsung, Habibuna Muhammad SAW masih mengingat kita. Bahkan di antara kita belum ada yang ada. Kita belum ada, sudah diajak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan itu? Sekarang kita Allah kabulkan itu, makanya Allah sayang. Coba pian bayangin sekarang. Pian bayangin sekarang. Kita yang banyak dosanya, kita yang banyak kesalahannya,
kita yang kotor, kita yang banyak aibnya, Allah masih mau menemani kita, bersama kita. Suapin kita makan, mandiin kita, bersihin kita dari kotoran-kotoran. Allah masih hakul. Ya Allah, ya Allah. Betapa besar cintanya Allah kepada Habibuna Muhammad SAW. Dan betapa besar cintanya Habibuna Muhammad SAW kepada kita semua yang hadir. Insya Allah, dengan perkumpulan kita ini hadir, menghantar bulan Rajab, bulan istimewa, di mana kemuliaan dari langit diangkat, dari bumi diangkat oleh Allah ke langit. Boleh dari sini kita akan benar-benar balik bersama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita. Ketika nanti ada yang mau mengajak kita berbuat tidak benar, mau mengajak kita gibah, mau mengajak kita ini bermusuh-musuhan, mau mengajak kita ini terpecah belah, mau mengajak kita ini apa? Saling menghina, mencaci. Ingat, jawab oleh kita. Kami tidak ada hakul. Ada Allah bersama kami. Kami malu. Ada karena semua amal yang pernah kita lakukan ini semua akan hangus, akan sia-sia kalau seandainya kita tidak punya malu terhadap Allah. Insya Allah kita boleh dari sini, ya benar-benar kita merasakan kita hidup bersama Allah. Kita bersama Allah, bersama Allah. Nah ini penutup. Apa kira-kira contohnya lagi ya? Makan. Nah wadahnya. Jangan wadah ada anggur aja yang dekat. Ini apa namanya? Pita. Kita mau makan, sama Allah dikasih bergerak, ngambil. Nah, begitu mau masuk mulut, diguncang kita punya tangan. Nah, sama Allah. Nah ke sini nah masuk kuping. Diguncang oleh Allah, tangan kita nih harusnya masuk ke mulut, dimasukin sama Allah ke kuping. Dijejal-jejalin, masih mending anggur. Kalau tempuyak, iwak karing, dimasukin sama Allah ke kuping. Ada yang ke hidung, ke mata. Bisa kada? Bisa, Tian. Sekarang kita merasa iya, kita merasa mampu, otomatis enak ya, nyaman. Kadang-kadang kita baca bismillah aja lupa. Awas jangan sampai hal itu terjadi. Ada Allah bersama kita. Jangan kita bikin sedih lagi Habibuna Muhammad SAW. Pian-pian ini adalah orang-orang yang sangat dinanti-nantikan oleh Habibuna Muhammad SAW. Ya Allah, sekarang ya kita hibur Habibuna Muhammad. Karena tujuan daripada Isra wal Mi'raj salah satunya adalah untuk menghibur daripada Habibuna Muhammad SAW. Maka kita jadikanlah perkumpulan kita, tujuan kita satu tekad, kita punya satu niat, yaitu untuk membahagiakan daripada Habibuna Muhammad SAW. Ulun rasa kayak gitu aja dulu. Cukup sudah. Perut lapar. Berdiri lama. Padahal sudah. Tiang nyaman. Duduk, ada yang sambil ngerokok. Ada yang sambil makan. Nyaman. Ya sudah. Pokoknya kayak gitu. Sebelum ulun akhirin, ulun minta doa dari bubuhan pian sebelataan. Ya doakan ulun supaya ulun kada cuma pinter bepander. Kadang-kadang ulun ini cuma pinter pander doang. Kelakuan mah ya lebih buruk lagi daripada yang lain. Doakan ulun supaya Habib tidak cuma pinter pander, pinter nasihatin orang, tapi juga Habib pinter untuk mempraktikkan apa yang Habib panderi.
Ayo kita sama-sama ya. Alhamdulillah. Minta halal dan minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.